teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Hasya. Pada kesempatan kali ini aku sudah mendatangkan narasumber, di mana narasumber hari ini spesial banget karena orang tua aku sendiri deh, bapak aku sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol banyak hal, terutama mengenai tentang kotekaan dan fakta-fakta yang ada pada kotekaan yang selama ini ditelaartikan oleh masyarakat Madura. Dan bapakku ini adalah salah satu korban kotekaan di Pulau Madura, sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan hal-hal unik di luar prediksi manusia, sampai pada akhirnya orang tuaku dapat sebuah tongkat gitu loh, dan itu semua dapat ketika bapakku kena penyakit kotekaan. Dan langsung aja kita tanya-tanya nih, gimana sih pengalamannya sampai beliau bisa sembuh di tahap seperti saat ini dan sudah kembali normal seperti yang sudah ada di samping aku. Nah, kotekaan ini sama saja dengan yang namanya santet atau sihir yang biasa dilakukan oleh seorang dukun kepada target yang diinginkan. Hanya saja di Pulau Madura ada yang namanya kotekaan. Kotekaan ini dikenal dengan sebuah istilah ilmu perdukunan, di mana kotekaan ini bisa berkembang dalam tubuh orang yang kita kirimkan kotekaan. Jadi seperti bayi, kotekaan yang ada di dalam tubuh manusia itu akan semakin berkembang. Setiap hari akan semakin besar, semakin tumbuh, dan hal itu akan semakin membuat orang yang terkena penyakit kotekaan itu semakin hari akan semakin memburuk keadaannya. Berbeda di Pulau Papua. Papua, kotekaan itu dikenal dengan sebuah penutup kemaluan atau penutup kelamin laki-laki yang terbuat dari buah labu yang dikeringkan. Hal itu seringkali dilakukan oleh seorang suku Papua pedalaman. Di Madura ini kita mengenalnya dengan yang namanya kotekaan, di mana bapak saya ini adalah korban dari kotekaan. Selama beberapa tahun orang tua saya ini mengalami kotekaan yang bahkan tidak lazim sama sekali. Takut sama hewan, bahkan melupakan anaknya sendiri karena ketidaksadaran di dalam dirinya. Hingga pada akhirnya orang tuaku sembuh dengan mendapatkan beberapa hal unik dalam hidupnya. Oleh karena itu, hari ini saya bertekad untuk mewawancarai bagaimana sih prosesnya orang tua saya merasakan kotekaan yang sangat luar biasa sampai lupa kepada anaknya sendiri dan istrinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Udah lama kita gak ngobrol banyak. Alhamdulillah kalau saya sudah sehat walafiat. Juga alhamdulillah dulu saya itu kena penyakit kotekaan itu sudah hampir 2,5 tahun. Itu awal mulanya gimana kok bisa sampai kena penyakit gitu, Pak? Awal mulanya dulu saya disia-sia dengan orang-orang yang dolim dengan saya itu. Asalnya saya itu alhamdulillah kalau anak itu saya ada sekolah kuliah, ada yang di pondok. Pasal saya itu orang menderita. Tapi ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesembuhan dengan saya, alhamdulillah. Pasal saya itu penghasilannya ada sedikit saja. Satu hari kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang ya tak sampai. Kata orang dia tak cukup, dia Bapak dulu kan kerjanya cuma gali sumur gitu ya? Iya, hanya 50.000, tak cukup untuk ngirim anak. Tapi Allah, dia takdir sama dari Allah, dia alhamdulillah dikasih keberkatan. Akhirnya pada anak ada di pondok pesantren Palakpak itu, alhamdulillah saya cukup. Lagi sudah keluar dari pondok pesantren, alhamdulillah anak yang nomor 2 itu saya dikena sendiri ya? Dikena kotekaan itu sudah 2,5 tahun. Alhamdulillah sudah nampak sama saya itu semua. Dalam mimpinya saya minta munajat kepada Allah. Tapi saya bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena menyembuhkan manusia. Nah, ditakdirkan Allah Ta'ala itu. Terus saya berdoa, alhamdulillah katanya doa saya, ya Allah, saya disembuhkan. Siapapun orang yang menghina dengan saya itu, dia Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Terus saya itu akhirnya anak enggak bisa kuliah, alhamdulillah, tapi Allah dia maha lurus, dia boleh anak saya sekolah
lagi kuliah juga alhamdulillah. Luar biasa. Tapi Bapak sadar gak kalau dulu? Tapi alhamdulillah saya sudah sadar. Tapi manusia itu kan tak bisa, nggak boleh, tak bisa dia mentakdirkan manusia kecuali Allah. Apa cita-cita manusia itu alhamdulillah yang mentakdirkan Allah semuanya. Tapi alhamdulillah saya yang dapat tongkat itu alhamdulillah saya pergi menyeberang ke Pulau Wawian. Tapi ada ulama di sana, guru bapak saya insya Allah Syekh Muhammad Samsul Arifin. Dari mana? Itu asalnya dari Sokorace, itu dari Kiai Khalil Bangkalan, itu dari insya Allah bapak saya itu kenal Syekh Muhammad Samsul Arifin. Sekarang turunnya Kias'at Hasim Asy'ari Sokorace itu Kias'at. Alhamdulillah saya dapat ke sana dia mengaji Al-Qur'an, surat Yasin di tempatnya. Ada tempat di sana ada wakaf. Tempatnya orang mengaji, alhamdulillah saya mengaji. Terus dari telaga, ada di kitab itu kalau telaga itu. Di Bawian itu. Di Bawian itu tempatnya asalnya tempat waliullah, tempat telaga ngaji saya surat Yasin, mandi saya di sana. Kalau sudah lepas mandi dibawa di dalam air, di dalam telaga itu nampak sama saya itu ada masjid di dalam air. Ada burung apa itu? Burung apa? Itu ada burung gagak. Burung gagak wali apa itu? Burung elang. Burung itu. Alhamdulillah saya lepas dari sana, dia tongkat itu alhamdulillah ada orang sakit. Namanya itu Abdullah bin Ibrahim. Dia saya tak pernah kenal sama sekali saya. Sama Abdullah bin Ibrahim bilang, "Mari dulu sudah tunggu." Itu datangnya saya, dia dipanggil sama itu orang, dia yang nama tak kenal sama sekali. Saya tanya, "Siapa nama kamu?" "Nama saya Abdullah bin Ibrahim." Jadi insya Allah yang menjuang Islam abahnya di sana. Akhirnya itu saya bilang, "Kamu siapa nama Mas?" katanya. Saya bilang, "Alhamdulillah saya berdan wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah satu tujuan," katanya saya. Dingin berdan. Itu satu Abdullah bin Ibrahim, nama saya berdan wa salaman ala Ibrahim, tentang insya Allah bersatu jalannya itu. Alhamdulillah bapaknya itu seandainya sudah 5 tahun itu kena penyakit stroke. 5 tahun saya dengan anaknya itu, dengan Abdullah bin Ibrahim, "Mas, mari ikut saya. Bapak saya sudah sakit 5 tahun sembuh." Tapi bapak saya itu menjaga, menyapu di masjid itu, ada takmirnya masjid. Tapi akhirnya saya pergi ke sana sama anaknya, sama istri saya, sama anak saya yang nama Hasya itu. Alhamdulillah dia tongkat saya macam ini. Kayaknya ada 2 ya dulu pas Bawian dapat 2, yang satunya bentuk kayak ular kobra. Iya, tapi alhamdulillah dia diurut sama saya, diurut-urut. Alhamdulillah ada kesembuhan. Saya dikasih uang, saya tak mau. Kenapa gak mau? Atau dia bilangnya saya minta sama Allah, bukan minta sama manusia. Dia bilang saya. Tapi alhamdulillah lepas itu saya pergi. Orangnya yang tak boleh duduk akhirnya boleh. Tapi Allah menyembuhkan. Tak bisa manusia itu menyembuhkan manusia kecuali Allah, bilang saya. Saya nggak mau. Akhirnya sudah saya naik lekas naik kapal itu, dengan dia jumpa sama bapak tentara di Sumeneb itu. Dia pegang tongkat saya di atas kapal. Alhamdulillah akhirnya saya dikasih ongkos tambang sama bapak tentara itu. Dia pegang tongkat saya sampai di atas, dari Bawian sampai ke mana itu, dari Surabaya ke Gresik, turunnya sampai atas bis itu, naik bis. Ongkos tambangnya saya itu dijamin itu sama bapak tentara. Pas bilang bapak tentara itu, "Mas,
Saya itu unik tongkatnya, bilang gini. Pengen sama tongkat ini? Iya, bukan itu yang kecil itu. Oh, yang nah, udah yang ini orang. lain ini. Oh, beda lagi. Beda. Ini dari guru kakek. Beda lagi. Nah, itu bilangnya tentara Mas, mari ikut saya. Kemana? Ke Sumeneb itu, biar tahu markas saya, katanya. Markasnya saya tak tahu. Pas bilangnya, ini unik. Mau kasih berapa ini Mas kalau dia dijual? Enggak, ini ada amalannya Bapak, ya katanya. Saya terus dipegang akhirnya sudah sampai di Pamekasan, duduk di terminal itu Bapak tentara itu, terus pegang terus. Apa amalannya itu? Inilah serupa dengan anak saya, katanya. Saya menurunkan dari mimpi saya itu. Dia bismillah itu harus baca 1000, katanya saya. Kalau mau pegang ini harus puasa, bilangnya saya. Alhamdulillah, tidak Bapak tentara kalau mau jual lain kali bilang sama saya. Enggak, saya enggak boleh, dia punya anak. Pasal dia di sana 3. Anak saya yang dikasih 3, tapi amalnya suruh kasih sama anak saya, katanya. Anak mantu, anak siapapun. Akhirnya saya dapat 4 tongkat itu, 4 dengan apa itu, keris itu, dengan keris itu 4. Saya enggak, dia bilangnya yang di dalam lamat saya sama kamu enggak enggak mewariskan harta gitu ya. Dia mewariskan apa? Ilmu. Pasal ilmu, katanya di dalam laman saya itu, ilmu, semua orang punya ilmu itu, dia harta dia ikut juga, katanya. Saya dibuktikan itu. Alhamdulillah, betul-betul, katanya bapak saya yang ada di laman itu. Terus akhirnya dia tenang, Cong. Kalau itu kamu bacalah ayat ini. Siapa orang yang menghina dengan kamu, akhirnya dia nampak sendiri. Alhamdulillah, semua betul-betul sama saya nampak. Orangnya yang menghina itu semua nampak. Tapi alhamdulillah, dia terus khususannya saya semua banyak para waliullah. Dia Sunan Gunung Jati itu, dia katanya kalau anak saya mau minta, mantu saya mau minta, dia khususnya Fatihahnya itu Al-Fatihah Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sunan Gunung Jati, katanya. Dia ilmunya Sunan Gunung Jati, katanya. Alhamdulillah. Dia jangan takut. Manusia itu harus takut kepada Allah, katanya. Semua manusia itu mati. Walaupun punya apa itu mendolim kepada orang-orang, siapapun mati. Nggak bisa orang mematikan orang kecuali Allah, katanya itu. Alhamdulillah, saya kesempatan itu. Akhirnya saya itu mau pergi lagi, jalan sendiri saya. Alhamdulillah, saya dipegang, dikira orang gila. Tapi tahu-tahu itu yang apa itu, Bapak Haji Ramli itu asalnya dia dipegang saya. Jong, kamu sembahyang minta malam kepada Allah, dia nangiskan. Dia apa tujuannya? Ya doakan anaknya, apakan usahakan, semua kan jangan meninggal sholat. Anaknya tunjukkan kepada jalan yang lurus, katanya itu. Kepada yang lurus itu saya bilang, alhamdulillah, walaupun harta nggak seberapa, tapi kayak hati, kayak senang dia bilangnya. Orang kaya hati itu walaupun nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah jalan kemanapun nggak takut. Kadang-kadang pernah satu kali saya tak punya uang, datang dari dari Papua. Alhamdulillah ada orang tanya. Nah, saya sudah sampai Pamekasan, dikasih uang berapa? Ya 100.000. Tahu dia cerita orang kaya hati gini. Pernah saya itu anak ada di pondok pesantren Pelakpak, ada yang sekolah sanawiyah. Saya nggak punya apa-apa, tak cukup. Anak saya itu dikasih uang untuk beli jajan, kadang-kadang disangui kerepek sama saya. Betul, disangui kerepek, tak cukup itu, betul tak cukup. Yang 500 rupiah, 1.000, 1.000 2 orang 2.000. Lagi 3 orang, yang satu, nak, saya bilang, apa mbak? Kamu ini kerepeknya kalau sudah sampai ke sekolah madrasah itu makan. Dia bilang,
ya terus dibawa. Kalau sudah sampai ke Senawiyah itu juga saya bilang, nah ini pisang satu, makan ke sana. Akhirnya saya dikasih ilmu itu, ada ulama, dia bilang sama saya pergi pakai tongkat ke pondok pesantren Bata-Bata. Akhirnya saya bilang, ada datang mimpi hak, saya bilang, saya terus tanya sama saya, Bapak Kiai, saya ke sini ada perlu. Apa perlunya kamu? Saya sudah datang mimpi sudah 3 kali berturut-turut. Terus bilangnya Kiai Abdul Hamid Majid itu bilangnya, macam mana ada bacaan ini, takut saya salah, pasal saya orang bodoh. Nah, orang bodoh itu nggak sekolah, nggak apa-apa. Terus bilangnya, coba baca. Tak tunggu dulu Bapak Kiai, saya mau lihat. Mau lihat apa? Songkoknya kamu, mau lihat bajunya kamu, mau lihat sarungnya kamu, mau lihat itu sandalnya kamu. Alhamdulillah saya pergi sama Bapak Haji Matsusi sama Al Ustadz Muri Bahri, juga pergi lagi dia sama Kiai Ahmad itu. Saya berapa orang? 4 orang. Bilang Bapak Kiai Abdul Hamid Majid itu, bilangnya sama itu, bilangnya gini, kalau kamu si istiqomah, dia saya bertanya, kalau ini katanya Bapak Kiai Abdul Hamid Majid itu, orang apa itu cek itu apa? Artinya orang istiqomah bisa dipercaya. Orang cek itu katanya dikira saya itu bisa dipercaya. Kalau istiqomah itu dia rutin tiap hari artinya, tapi kepercayaan kurang. Gitu. Cek itu alhamdulillah dia artinya kiamat. Bilangnya Kiai Abdul Hamid Majid bilang, ya ini Ustadz Muniri orang cek itu. Dia bilangnya sama Kiai Ahmad, ini cek. Alhamdulillah saya lekasnya coba baca. Bilang, kamu pernah dulu pergi ke sini ya? Iya, sudah alhamdulillah 5 tahun dikasih amalan sama kamu. Sama orang-orang saya itu enggak dikasih sampai ke rumah. Saya mau hafal tak bisa, pasal saya itu orang tak tahu baca bilangnya. Alhamdulillah mimpinya sudah hafal-hafal bacaan itu. Terus saya tanya sama Kiai Abdul Hamid itu, alhamdulillah kalau di Bata-Bata ini serupa dengan kamu bacaannya, diamalkan. Tapi bilang, anaknya kamu mau pondok kemana katanya. Anak saya itu mondok, suka-suka anak, kadang-kadang mau ikut lampahnya Kiai Bata-Bata, ya anak saya mondok ke sini merokok. Ya saya kadang-kadang ikut lampahnya itu Kiai Banyuanyar, Kiai Samsul Arifin, kalau saya itu cabis, itu saya enggak merokok. Dia diiringi semua sama saya, Bata-Bata, Banyuanyar, alhamdulillah. Dia itu saya. Sekarang saya yang susahnya, tapi saya enggak susah. Ada anak saya yang ada di pondok Bata-Bata, mintakan sama Allah, bukan minta sama manusia. Apakah hajatnya minta kepada Allah dikabulkan, apapun ilmunya sedikit, tapi berjalan alhamdulillah. Lepas itu saya alhamdulillah anak sudah bisa mondok pesantren. Saya bilang, nak, kalau kamu itu cari ilmu apa ikut mobil besar katanya saya. Pernah saya bilang itu sama anak yang nomor 1 yang mondok di Pelakpak itu. Iya Pak, pilih kamu kalau mau cari ilmu apa, mau cari ilmu ikut apa itu, ikut iblis apa ikut terbang apa ikut dokar, bilang saya. Dia anak yang 3 itu enggak sama jawabnya. Yang 1 itu jawabnya tak sama. Saya mau ikut iblis. Oh, katanya yang nomor 1 itu bilangnya kalau mau ikut iblis itu dia takdim sama bapak, tapi di pemikiran kurang, dia ilmu ikut iblis katanya saya. Ada yang laki-laki, yang perempuan itu pernah, saya kan susah
susahnya yang mau kuliah. Tapi saya dorong terus, semangat walaupun kerja. Bilang, nak Hasiah, kamu apa dari itu di tempat kuliah itu apa mau ikut terbang, apa mau ikut bis, apa mau ikut dokar? Dia bilang, suka bapak. Kalau suka bapak itu saya doakan. Kalau mau ikut dokar, dia semua lihat, jalankan ilmunya di mana. Ya serupa orang kecil, orang petani, orang yang kerja apa itu, yang menyungkul itu, kotor-kotorkan sapi itu boleh lihat. Bilang saya, manusia hidup di dunia yang satu tujuan. Kuncinya itu satu, manusia yang sukses itu jujur. Dia kepada orang tua, kepada guru. Yang nomor satu ya orang tua. Walaupun orang guru yang mengaji itu, katanya saya sama Hasiah, nah kalau kamu sudah jalankan ilmunya, walaupun kamu serupa apapun ilmunya tingginya, tapi guru itu yang mengajarkan mengaji sampai apa itu selesai sholat, sholat itu doa sholat sudah tahu, Guru tulang ya. Guru tulang jangan ditinggalkan. Nak, apa itu barokah itu, katanya saya. Barokah itu walaupun kemana, walaupun tak apa itu tak salim uang nggak apa-apa ya, saya dihargain. Gak gini dia, alhamdulillah. Boleh anak saya ingat kepada satu orang tua, dua gurunya, guru yang mengaji. Dia alhamdulillah jangan ditinggalkan itu, bilangnya saya. Terus alhamdulillah anak saya itu lepas kuliahnya mau ikut dokar, saya doakan, minta kepada Allah. Tapi bukan apa, tak boleh minta kepada manusia, kepada Allah. Kalau saya sejarah kubur, saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum ya ahlal kubur, darul qaumim mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dia terus ghafarallahu, terus tak dengan saya, terus anak saya selalu sejarah kubur. Tapi saya bilang jangan minta kepada orang kubur, minta kepada Allah. Pas ingat di dalam hati, saya serupa ini, serupa orang mati. Dia satunya roh itu orang kubur, gak bisa mendoa sendiri, dia doa orang yang hidup. Yang hidup mendoakan orang yang mati. Dia alhamdulillah dia dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya pergi ke pondok pesantren Bata-Bata. Ada bilangnya saya sama anak saya yang nomor yang nomor 3 itu Muhammad Samsul Arifin. Dia namanya serupa dengan Syekh Muhammad Samsul Arifin. Bilang saya, dong saya pondok di pesantren itu, kamu. Dia bilang lain, saya bilangnya mau ikut dokar, suka. Alhamdulillah. Ya katanya saya kalau ada di pesantren nak ya, dia makan kasih kuat, bilangnya saya. Tapi ngaji kasih kurang. Dia bilang gitu. Ngerti apa enggak, bilangnya saya. Iya bapak, ya. Nah itu tidur apa itu kasih kuat, katanya saya. Itu ngaji kasih kurang, makannya sudah kuat. Suruh itu bilangnya Maduranya, suruh petujuan ngakan, pak kurang tidur, katanya saya. Pak kurang itu. Alhamdulillah. Ilmunya sedikit nggak apa-apa, tapi tujuan saya, nak, walaupun kamu nggak mengaji di pondok pesantren Bata-Bata, ilmu ada satu. Dia takdir sama Allah, ilmu ada, ilmu laduni kadang-kadang ada. Walaupun anaknya orang siapapun mesti ada dikasih ilmu laduni. Contohnya ilmu laduni ada ujian datang ilmu. Tapi ingat kepada guru. Siapa guru saya? Pertamanya guru bapak saya. Dia bapak saya, guru bapak saya Kiai Mutakir sekarang itu. Dia tempat tapahnya itu ada di Gunung Judan itu, Kiai Mutakir. Putranya itu Kiai Muhdi, sekarang ada di Gunung Judan itu, Kiai Muhdi itu. Terus Kimat Yasin itu putranya. Terus jalan ke apa itu, Ketanje itu, Ketanje Tampojong Kuang. Terus Kiai Jasa itu dia nggak punya tangan, tapi ada pernah datang kepada anak saya itu.
pernah datang. Kiai Jasa itu tak ada tanang, dah cur koncehnya pujuk bersila bersiti serupa saya namanya itu, pujuk bersila bersiti itu. Alhamdulillah, walaupun ujat nak bilang, kamu menjalankan ilmunya, tapi saya doakan, luruskan ya Allah ilmunya anak saya, jujurkan ya Allah petepak ke jalan sirotol mustaqim, insya Allah enggak menyimpang dari real agama Islam. Sirotol mustaqim itu, nah, itu guru saya. Terus saya pernah dibawa sama bapak ke pondok pesantren Nogosari pun pernah gitu, Kiai Hafid. Alhamdulillah, dia bilangnya, saya pergi anak sekolah itu bilangnya guru saya, dia dikasih air, dia cukup. Saya di dalam hati itu, oh mama istri saya jualan jamu mesti. Itu di dalam hati saya menangkapkan, dia cukup makan sedikit, nggak punya tani, dia cukup. Alhamdulillah. Dulu kan pernah nggak bilang apa-apa itu guru saya, ini berdi, ini airnya bulan puasa. Terus jawabnya itu apa itu, kalau cemedak itu apa, nangka itu jual nangka, goreng nangka katanya. Insya Allah cukup, minta sama Allah, jangan minta-minta sama orang. Kalau itu ada perjuangan Islam, dia terjun kamu. Akhirnya saya terjun. Nah, terjun dihina-hina dengan orang, nggak apa-apa. Yang hina saya alhamdulillah kebanyakan. Nah, jadi alhamdulillah itu, kalau sekarang saya pikiran sudah kena potekaan itu, saya alhamdulillah sudah sembuh. Sebenarnya dia Allah itu. Selama kena potekaan lupa nggak apa yang udah pernah terjadi? Ya, katanya takut sama ayam. Iya, katanya takut sama ayam, ya tahu. Akhirnya saya yang sembuh itu pergi ke Pulau Babian, ada tongkat-tongkat itu, alhamdulillah. Terus pergi, bapak saya datang, mimpinya akhirnya kamu kembali lagi nak, itu. Alhamdulillah, bacaan-bacaan itu sudah diamalkan lagi. Dia tapi bacaan itu doakan anaknya semua, bilangnya gini, dia anaknya semua yang 3, terus cucu-cucunya dia minta pangkat sama Allah. Katanya alhamdulillah dia jujurkan semua. Akhirnya nampaknya orangnya yang menghina itu akhirnya malu sendiri katanya. Itu semuanya orangnya nampak di muka saya lewat apa itu, lewat doa. Mungkin Allah kabulkan sama saya itu. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menemani cerita saya hari ini. Kita berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih Sahasya, berterima kasih dan sampai jumpa. Bye.